Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-24. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, karya-Mu yang selalu terjadi atas setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-24. Aku bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-23 itu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Intinya mau dikatakan adalah ketika Yesus datang kembali, ketika Yesus hadir kembali, datang yang kedua kalinya, jangan sampai Anda kedapatan, kita terlihat bercacat celah di hadapan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendengar firman Tuhan ini, mungkin gimana ya perasaan kita ya? Apalagi di suasana COVID-19 yang sampai sekarang masih betah hadir di dunia ini. Tapi puji Tuhan, ketika kita mendengar bahwa vaksin sudah sampai di Indonesia, walaupun ada perdebatan satu dan lain hal, tapi itu menjadi sebuah kesegaran, tapi itu menjadi sebuah new blood, darah segar bagi kita, dan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Walaupun ya secara manusiawi kita akan bilang, iya kalau bisa, iya kalau benar, iya kalau begini, iya kalau begini, dan membuat kita mungkin menjadi pribadi yang mengeluh dan terus mengeluh dalam kehidupan kita. Tapi kalau aku sih pasti bahagia lah, pasti sukacita lah gitu ya. Ini Batak kali ini ya. Sudah Batak-botak lagi, gimana gak bahagia ya, dapat kemeja baru, baju baru seperti ini kan. Puji Tuhan, kita bahagia pasti. Kita pasti harus bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Dan itu adalah apa yang mau dikatakan dalam sukacita penuh ketika firman Tuhan ini menyapa kita. Firman Tuhan di ayat ke-16 itu mengatakan, pertama sekali, bersukacitalah senantiasa. Hal ini mau dinyatakan adalah sebagai sukacita rohani, sebagai sukacita kenyamanan, sebagai sukacita kebahagiaan yang tidak terbantahkan, yang tidak terpatahkan oleh apapun persoalanmu, persoalan kita, situasi dunia saat ini.
Sebab sukacita itu adalah bicara tentang bagaimana kita mengimani bahwa karya Tuhan terjadi, bahwa karya Tuhan selalu menyapa, selalu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Susah? Ya, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, susah untuk bersukacita. Bagaimana mungkin kita bersukacita di tengah situasi seperti saat ini? Itu mungkin ada di dalam pikiran kita. Bagaimana mungkin kita bersukacita dengan situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Benarkah seperti itu? Lalu kenapa Paulus mengatakan bersukacitalah? Apakah kita membayangkan bahwa jemaat Tesalonika saat itu di dalam kebahagiaan? Enggak. Mereka bukan di dalam situasi yang membahagiakan secara manusiawi. Tapi Paulus mengatakan dan berfirman saat ini kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Sebab sukacita itu adalah menjadi kekuatan kita. Sukacita penuh itu adalah merupakan jiwa orang Kristen, jiwa orang percaya di dalam kehidupan kita. Sebab sukacita orang percaya tidak tergantung kepada situasi, kondisi, dan keadaanmu di tengah-tengah dunia ini. Tapi sukacita orang percaya itu tergantung kepada imanmu yang mengatakan bahwa Yesus selalu setia hadir di dalam kehidupanmu. Sama seperti firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa Yesus adalah setia. Lalu apa pesan yang kedua yang mau kita lihat di dalam kehidupan kita? Tetaplah berdoa. Firman Tuhan mengatakan adalah tetaplah berdoa di ayat yang ke-17 itu. Sebab tidak dimungkinkan bersukacita senantiasa tanpa ada kerinduan, tanpa ada sikap untuk tetap berdoa. Tidak mungkin. Orang yang tidak tetap berdoa, orang yang tidak tetap berkomunikasi dengan Tuhan, tidak akan pernah bersukacita. Makanya tidak dimungkinkan kita bisa bersukacita kalau kita tidak berkomunikasi, kalau kita tidak tetap erat dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menarik sekali ketika firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Tuhan tidak mau mengatakan bahwa berapa durasi waktumu ketika berdoa, sejam, 2 jam, bukan bicara tentang itu. Tapi Tuhan mau mengatakan bahwa sukacita yang sesungguhnya adalah kita dapatkan ketika kita tetap berdoa. Berdoa di dalam setiap tempat, berdoa di dalam segala situasi, berdoa di dalam suasana yang kita alami di dalam kehidupan kita. Maka tetaplah berdoa. Bukan bicara, maka lama-lama berdoa. Jadi saya tidak pernah setuju dengan orang yang mengatakan, wah dia panjang sekali doanya, dia lama kali berdoa, bisa sejam 2 jam dia berdoa. Saya pikir tidak ke sana arah kalimat yang mengatakan tetaplah berdoa. Tapi ketika dikatakan tetaplah berdoa di dalam setiap situasi, mau naik angkot kek, mau bergelantungan kek di angkot, mau berjalan kek, di dalam perjalanan kek, atau apapun itu, di dalam kesedihan kek, diputusin kek, berantem kek, berdoalah. Sekali lagi, bukan bicara tentang durasi lamanya kita berdoa, tapi sekali lagi yang mau dikatakan adalah cara untuk bersukacita yang terbaik adalah tetap berdoa. Lalu yang ketiga dikatakan di dalam firman Tuhan ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Sebab apa? Kalau kita berdoa, tetap berdoa, kalau kita berdoa tanpa henti, maka kita tidak akan pernah kekurangan alasan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Sekali lagi, kalau kita tetap berdoa, maka tidak akan kekurangan alasan untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita melihat keterkaitannya itu. Orang yang tetap berdoa, orang yang berdoa tanpa henti,
akan mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Sekarang Anda terbeban. Sekarang anak muda lagi di jauhan, lagi SKT. Sekarang suami dan istri lagi berantem, suami dan istri lagi bertengkar, anak-anak sepertinya carut marut. Tapi firman Tuhan mengatakan, orang yang tetap berdoa, pribadi yang tetap berdoa, pasti tidak akan pernah kekurangan alasan untuk mengucap syukur. Sebab teramat banyak alasan untuk kita mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Anda disakiti, bagaimana mengucap syukur? Ucap syukur yang luar biasa adalah bukan Anda, bukan dirimu yang menyakiti. Iya kan? Anda dimarah-marahi, bersyukurlah. Kenapa? Minimal bukan Anda yang memarah-marahi. Lihat orang yang suka marah-marah, wah pasti mukanya ketat, mukanya semakin tua, mukanya semakin gimana gitu ya. Anda dibohongi, mengucap syukurlah. Kenapa? Minimal bukan Anda yang pembohong. Anda didustai, mengucap syukur apa? Alasannya untuk mengucap syukur minimal bukan Anda yang berdusta, tapi dia yang mendustaimu. Suamimu pulang larut malam, gak tahu jelas kemana. Apa alasan untuk mengucap syukur? Minimal alasannya masih tahu suamiku jalan pulang ke rumah, daripada dia ketuk-ketuk pintu rumah tetangga. Coba. Ya, istrimu merepet-repet, istrimu cerewet, mengucap syukurlah. Apa alasannya? Wah, ternyata istriku masih bisa mengungkapkan luapan emosinya. Coba bayangin kalau dia tidak mampu mengungkapkan luapan emosinya, bisa makan dalam nanti, bisa hancur nanti di dalam kan? Ya lebih bagus dia merepet, lebih bagus dia cerewet begitu ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab teramat banyak alasan bagi kita untuk selalu mengucap syukur. Suamimu tidur mendegur, bisa mengucap syukur, padahal Anda tidak bisa tidur. Istrimu yang mendegur, masih bisa mengucap syukur, dan lain sebagainya. Selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Lalu apa yang keempat? Firman Tuhan mengatakan janganlah padamkan roh, sebab roh anugerah, sebab roh itulah yang menopang kita di dalam setiap kelemahan kita. Makanya jangan pernah memadamkan roh itu. Baik itu roh pelayanan, baik itu roh bersukacita, baik itu roh kekuatan menghadapi tantangan, baik roh yang selalu memberikan semangat yang selalu baru dalam hidup kita. Jangan pernah memadamkannya. Ya mungkin orang mencibirmu karena engkau begitu luar biasa melayani Tuhan. Mungkin orang tidak memandangmu, mungkin sekitarmu bahkan mengolok-olokmu ketika engkau melayani. Padahal engkau telah memberikan dengan ketulusan hati. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan pernah padamkan roh itu. Biarlah roh itu tetap bernyala-nyala di dalam hidupmu. Biarlah roh Allah itu tetap menyala-nyala di dalam hatimu. Mungkin perbuatan baikmu tidak diperhitungkan. Mungkin pelayananmu tidak diperhitungkan, bahkan dicibir orang di tengah-tengah kehidupanmu. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan bagi kita, jangan pernah padamkan roh itu. Sebab ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, justru roh yang bernyala-nyala itu, justru roh di dalam hidupmu, di dalam hatimu itu akan connect, akan nyambung, akan bersukacita menyambut kehadiran Yesus di dalam kehidupan. Makanya jangan padamkan roh itu. Jangan pernah kalah rohmu, jangan pernah kalah imanmu, jangan pernah kalah kepercayaanmu dengan situasi di tengah-tengah kehidupanmu. Lalu apa yang kelima? Ujilah segala sesuatu
dan peganglah yang baik. Ini pesan yang luar biasa dari seorang Paulus. Kenapa? Sebab banyak sekali hal-hal pengajaran, sebab banyak sekali kaum ulama saat ini, sebab banyak sekali tafsiran-tafsiran Alkitab yang justru membuat kita justru semakin bingung, semakin terganggu, semakin sepertinya tidak menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu. Ya pakailah akal pikiranmu, pakailah budi pekertimu, pakailah roh di dalam Tuhan, pakailah rohmu yang bernyala-nyala itu untuk mengujinya. Ini adalah peringatan penting. Ujilah segala sesuatu, jangan telan bulat-bulat. Bukankah itu yang sekarang terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan bangsa kita ini? Sebab banyak sekali, ya bagian kami juga itu ya, kaum ulama ini mulai memberikan pengajaran-pengajaran seperti apa segala macam, dan akhirnya jemaat juga mulai terpengaruh, berada di dalam pengkultusan. Sehingga apa kata ulamanya, sehingga apa kata kaum ulamanya, alim ulama, dia mengikut saja tanpa mampu untuk mengujinya, tanpa mampu untuk melihat benarkah itu seperti apa yang Tuhan inginkan, benarkah itu seperti apa yang Tuhan harapkan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Lalu apa yang ketujuh? Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Ini adalah sarana, ini adalah merupakan kekuatan yang begitu dipesankan oleh Paulus. Makanya dikaitkan dengan ayat yang ke-23 tadi. Agar ketika Tuhan datang, kita kedapatan tidak bercela. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal itu suka menjadi sesuatu yang menggoda di dalam kehidupan kita. Lihatlah orang menjadi aneh. Kenapa ya dia sudah kaya, kenapa ya dia sudah punya harta banyak, masih juga korup? Kenapa? Itu bicara tentang karakter. Dulu orang bilang begini. Enggak, dia itu Kristen. Bayangin, kalaulah itu benar, bantuan sosial, bantuan untuk orang yang menderita, bantuan untuk orang yang terpapar pun dimakaninya. Tidak ada kata untuk memaafkan itu. Mungkin kita bisa menjadi marah dengan situasi itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, jauhilah kejahatan itu. Kejahatan dalam bentuk apapun, jauhkanlah itu. Mari kita melihat, ada kata menjauhi di sana. Menjauhi ketika dipakai di dalam kalimat itu bukan hanya bicara tentang tidak melakukannya, tapi juga membencinya, tapi juga memperbincangkannya. Makanya firman Tuhan mengatakan, jauhilah kejahatan itu, menjauhlah dari sana. Bahkan untuk tidak melihatnya, bahkan untuk tidak membicarakannya, bahkan harus membencinya. Sehingga kita tidak menjadi pelaku-pelaku dari kejahatan itu. Kalau orang berbuat jahat, ya biarlah, minimal bukan kita yang berbuat jahat itu, yang mengerjakan kejahatan itu. Kalau tidak bisa menciptakan kedamaian, kalau tidak bisa menciptakan sukacita, minimal jangan pernah membuat sesuatu menjadi celaka, membuat sebuah kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita. Jauhilah kejahatan itu. Sehingga firman Tuhan mengatakan, ketika Tuhan datang nanti, didapatinya engkau tetap setia, kedapatan tidak bercela. Makanya ditutup di dalam ayat yang ke-24 itu, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Begitulah firman Tuhan.
ketika kita berada di dalam sukacita penantian bersama dengan Tuhan Yesus itu, maka Yesus yang setia itu pasti akan datang. Yesus yang setia itu akan menghargai setiap perbuatan, akan menghargai setiap tindakanmu, perbuatanmu yang menyukakan hati Tuhan di dalam kehidupanmu. Makanya jauhilah segala kejahatan, dan damai sejahtera dari Allah Bapa itu akan melingkupimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Ketika di Advent yang ketiga ini kami menanti, tapi kami menanti dengan selalu mengucap syukur. Kami tetap berdoa, kami tetap bersukacita, menjauhi kejahatan, dan tetap berada di dalam pribadi yang selalu menyukakan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, dan itu menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.